Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya takdimi beliau Kiai Haji Mutawakkil Allah SHMM, dan juga beliau Bapak Rektor Abdul Aziz MAG, dan juga dosen pengampu Ibu Herwati MPDI. Di sini kami akan menjelaskan pengertian mazhab Maliki. Mazhab Maliki adalah salah satu dari 4 mazhab utama dalam hukum Islam fikih yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas dari 771 sampai 795 Masehi. Nah, mazhab ini banyak diikuti di kawasan Afrika Utara, termasuk negara-negara seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, dan sebagian Sahara. Ciri-ciri utama mazhab Maliki. Yang pertama, sumber hukum. Imam Maliki sumber hukumnya itu yang pertama Al-Quran dan Sunnah. Sebagai sumber utama Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, amal penduduk Madinah. Praktik yang berlaku di Madinah pada masa awal Islam dijadikan sebagai referensi yang sangat dihargai karena dianggap mencerminkan pemahaman yang otentik tentang ajaran Islam. Dan selanjutnya, metode ijtihad. Mazhab Maliki mendorong penggunaan akal dan penararan ijtihad dalam menghadapi masalah yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran atau Sunnah. Ijtihad ini dilakukan dengan mempertimbangkan konteks dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, mazhab Maliki menggunakan istihsan. Konsep istihsan di sini memilih yang lebih baik. Adalah pendekatan yang digunakan untuk mempertimbangkan aspek moral dan keadilan dalam penetapan hukum. Selanjutnya, prinsip keberagaman. Mazhab Maliki mengakui pentingnya konteks sosial dan budaya dalam penegakan hukum yang memungkinkan adaptasi terhadap situasi yang berbeda. Nah, selanjutnya, perbandingan dengan mazhab lain. Mazhab Maliki berbeda dengan mazhab lain seperti Hanafi, Syafi'i, dan Hambali dalam beberapa aspek pendekatan terhadap sunnah. Mazhab Maliki memiliki lebih mengutamakan amal mazhab Madinah daripada hadis yang statusnya tidak pasti. Metode penafsiran. Menginterpretasikan hukum, mazhab Maliki cenderung lebih liberal dan terbuka terhadap perubahan. Pengaruh dan relevansi. Mazhab Maliki memiliki pengaruh besar di negara-negara dan mengadopsinya, baik dalam praktik ibadah maupun aspek hukum sipil. Dalam konteks kontemporer, mazhab ini terus berperan dalam menjawab tantangan hukum yang muncul di masyarakat modern. Dengan demikian, mazhab Maliki merupakan tradisi hukum yang kaya, mencerminkan keragaman dalam pemikiran Islam dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan fikih Islam berbagai belahan dunia. Baik, kita lanjut. Sejarah dan pendiri. Nah, mazhab Maliki itu mempunyai pendiri ya. Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 771 Masehi. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang sangat menghormati sunnah Nabi Muhammad SAW dan tradisi yang berlaku di Madinah. Setelah mengumpulkan berbagai hadis dan pendapat sahabat Nabi, Imam Malik di sini menyusun kitab yang terkenal, yaitu nama kitabnya itu Al-Muwatta, yang menjadi rujukan utama dalam mazhabnya.
Dan juga Imam Malik dikenal karena kedalaman ilmu. Ia mempelajari ilmu hadis, fikih, dan sejarah dari berbagai guru, termasuk Nafi, murid Abdullah bin Umar. Penulisan Al-Muwatta yang dibuat oleh beliau, karya terkenalnya Al-Muwatta adalah kumpulan hadis dan fatwa yang terjadi referensi penting dalam mazhabnya. Buku ini mencakup berbagai aspek hukum dan dianggap sebagai salah satu kitab hadis tertua. Jadi Al-Muwatta itu hadis tertua. Sejarah perkembangan mazhab Maliki. Mula-mula mazhab ini berkembang di Madinah sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat akan sistem hukum yang sesuai dengan ajaran Islam. Praktik dan tradisi masyarakat Madinah dianggap sebagai sumber hukum yang valid karena merefleksikan kehidupan Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Yang kedua, penyebaran. Setelah masa Imam Malik, ajaran dan praktik mazhab Maliki mulai menyebar ke berbagai wilayah, terutama ke Maghrib, Afrika Utara, dan bagian sub-Sahara. Nah, ini terjadi melalui para pengikut dan murid Imam Malik yang mengajarkan ajarannya di berbagai daerah. Yang ketiga, respon terhadap tantangan. Nah, mazhab Maliki juga beradaptasi dengan kondisi sosial dan juga setempat, menjadikannya relevan dalam berbagai konteks. Pendekatan ini memungkinkan ini untuk tetap eksis dan dihormati hingga saat ini. Yang keempat, kekuasaan dan legitimasi. Mazhab Maliki mendapat dukungan dari penguasa dan pemerintah di beberapa negara yang membantu memperkuat posisinya sebagai salah satu mazhab resmi dalam sistem hukum Islam. Jadi mazhab Maliki itu memperkuat posisinya sebagai salah satu mazhab resmi di hukum Islam. Dampak sejarah. Mazhab Maliki tidak hanya menjadi rujukan hukum, tetapi juga berperan dalam membentuk identitas keagamaan dan budaya masyarakat di wilayah yang mengikutinya. Hingga kini mazhab Maliki tetap memiliki pengaruh signifikan dalam praktik hukum dan kehidupan sehari-hari umat Islam, terutama di negara Afrika Utara. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip-prinsip mazhab Maliki. Mazhab Maliki memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penetapan hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran dan Sunnah. Mazhab Maliki mengutamakan Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua aspek hukum, dan juga Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber utama hukum. Yang kedua, amal penduduk Madinah. Masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad dan para sahabatnya dianggap sebagai sumber hukum yang sah. Yang ketiga, ijtihad. Dalam menghadapi masalah yang tidak secara diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mazhab Maliki mendorong penggunaan akal dan penalaran. Yang keempat, ihtisan atau memilih yang lebih baik adalah pendekatan yang digunakan untuk mempertimbangkan aspek moral dan keadilan dalam penetapan hukum. Yang kelima, masalah mursal. Konsep ini mengacu pada pertimbangan kemaslahan umum atau kepentingan masyarakat dalam penetapan hukum. Yang keenam, kias. Penggunaan kias untuk menarik kesimpulan hukum dari kasus yang sudah ada ke kasus yang baru. Yang ketujuh, adat istiadat. Kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat diakui sebagai sumber hukum
selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang delapan, kedudukan ulama. Ulama memiliki peran penting dalam hukum dan penetapan prinsip-prinsip mazhab Maliki. Mereka diharapkan dapat memberikan yang terbaik yang sesuai dengan kondisi masyarakat. D. Cabang-cabang hukum dalam mazhab Maliki. Mazhab Maliki menyakup berbagai cabang yang mengatur aspek-aspek kehidupan umat Islam. Yang pertama, hukum ibadah, salat, puasa, zakat, haji. Yang kedua, hukum muamalah atau yang disebut dengan transaksi keuangan. Yang ketiga, hukum keluarga, yaitu perkawinan dan perwalian. Yang keempat, hukum pidana, contohnya hudud dan kisos atau diat. Yang kelima, hukum adat, yaitu mengakui adat dan tradisi setempat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam sebagai dari hukum. Yang keenam, hukum politik, aturan mengenai kepemimpinan, syarat-syarat pemimpin dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang E, ini perbedaan antara madhab Maliki dengan madhab yang lain. Jadi madhab Maliki ini adalah salah satu dari keempat madhab utama dalam Islam, yaitu madhab Maliki ini memiliki beberapa perbedaan dengan madhab yang lain sebagai berikut. Yang pertama, dari sumber hukum. Jadi madhab Maliki atau Malikiyah madhab Maliki ini lebih menekankan pada penggunaan amal ahli Madinah, praktek penduduk Madinah sebagai sumber hukum mereka. Mereka percaya bahwa praktek masyarakat Madinah di zaman Nabi Muhammad SAW itu sangat penting. Madhab lain, semisal seperti madhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, lebih fokus pada ijtihad, penalaran atau qiyas, yaitu analogi. Yang kedua, perbedaan antara madhab Maliki dengan madhab yang lain yaitu dari segi pendapatan tentang hadis. Jadi Malikiyah ini menganggap hadis yang diriwayatkan oleh ahlul Madinah, oleh penduduk Madinah, masyarakat Madinah ini lebih kuat. Sedangkan madhab lain mungkin lebih menerima hadis yang diriwayatkan oleh penduduk selain Madinah, yaitu lebih menerima hadis dari sumber lain. Yang ketiga, perbedaan antara madhab Maliki dengan madhab-madhab yang lain yaitu dalam segi praktek terhadap ijtihad, praktek ibadah. Dalam segi praktek ibadah, yaitu Malikiyah ini ada beberapa perbedaan dengan madhab-madhab yang lain. Yang pertama, dalam segi berdoa, madhab Maliki ini berbeda dengan madhab yang lain, dari cara melaksanakan sholat atau adab saat berpuasa. Madhab Maliki memiliki beberapa perbedaan teknis dibanding madhab Syafi'i, Hanafi, atau Hambali. Yang keempat, yaitu perbedaannya antara madhab Maliki dengan madhab yang lain itu mengenai tentang pendekatan terhadap ijtihad. Maliki cenderung lebih fleksibel dalam ijtihad dibanding dengan Hanafi yang sering lebih menggunakan logika. Yang kelima, kepentingan terhadap konteks sosial. Jadi madhab Maliki ini cenderung lebih mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam menetapkan sebuah hukum, berbeda dengan madhab lain yang mungkin lebih mengutamakan teks. Jadi perbedaan-perbedaan ini mencerminkan keragaman dalam tradisi penafsiran dan penerapan hukum Islam di berbagai komunitas. Khilaful ummah rahmah. Kesimpulan A, makalah madhab Maliki ini memainkan peran penting dalam perkembangan fikih Islam, terutama di wilayah Afrika Utara. Pendekatan yang berbasis pada praktek masyarakat Madinah ini memberikan warna tersendiri dalam penafsiran ajaran Islam.
dan memahami madhab ini, kita lebih dapat menghargai keragaman dalam tradisi hukum Islam. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.